Assalamualaikum anak-anak, Ibu akan mencontohkan untuk membuat neraca lajur bengkel maju yang pernah kita bahas sebelumnya. Untuk neraca saldo, Ibu sudah masukkan nama akun dengan nominalnya. Kemudian untuk kalian memasukkan jurnal penyesuaian, kita bisa ambil di dalam jurnal penyesuaian yang telah kita bahas waktu tatap muka 2 minggu yang lalu. Oke. Sebelumnya untuk mengisi neraca lajur itu ada 10 kolom. Yaitu neraca saldo, debit kreditnya, kemudian penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan kolom neraca yang paling terakhir. Untuk penyesuaian itu sendiri, nanti kita memasukkan nominal-nominalnya dengan kita melihat dulu jurnal penyesuaian yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu kita masukkan sekarang beban sewa. Berarti kita lihat dulu beban sewa yang sudah disesuaikan itu 12 juta. Kita masukkan beban sewa. Oke, berarti beban sewa ada di paling bawah. Karena sudah disesuaikan, kita masukkan dulu nominalnya. Ibu pakai ribuan ya anak-anak ya. 12.000 di debit. Kemudian sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka adanya di kredit. 12.000. Oke. Kemudian beban iklan. Beban iklan itu 3.600.000. Kita masukkan di sini beban iklan. Beban iklan 3.600.000. Kemudian iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka 3.600.000 berada di kredit. Dan seterusnya. Kalian masukkan akun-akun yang sudah disesuaikan pada kolom penyesuaian ini ya anak-anak. Oke, baiklah. Sekarang masuk ke neraca saldo disesuaikan. Setelah akun-akun atau nominal yang telah kita masukkan ke penyesuaian, kita sekarang mengisi neraca saldo disesuaikan. Jika neraca saldo itu jika nominalnya hanya ada di neraca saldo, berarti kita langsung masukkan saja. Untuk akun kas, intinya gini, neraca saldo disesuaikan itu semua akun yang ada di akun kas sampai di akun beban perlengkapan itu kita isi atau kita masukkan ke dalam neraca saldo disesuaikan. Oke. Untuk akun kas itu sendiri berada di debit. Berarti kita masukkan 115.000, masukkan di kolom debit. Kemudian untuk akun piutang usaha ada di debit sejumlah 21.500 dan ada di kolom penyesuaian juga 1.200. Karena debit dengan debit itu berarti dijumlahkan. 21.500 ditambah 1.200 berarti 22.700. Kita masukkan di kolom debit 22.700. Kemudian yang selanjutnya, akun sewa dibayar di muka ada di debit 36 juta dengan penyesuaiannya ada di kredit 12.000. Oke, yang ini nanti pakai ribuan ya, yang tadi 36.000 dengan 12.000. Berhubung di neraca saldo adanya di debit, berarti kita kurangi karena di penyesuaian itu adanya di kredit. 36.000 dikurangi 12.000 berarti 24.000 rupiah. 24.000 rupiah. Kenapa kita masukkan di kolom debit? Karena untuk debit itu sendiri lebih besar dengan
daripada kredit ya anak-anak. Jadi kita masukkannya di debit karena di neraca saldo itu sendiri di debit. Kemudian untuk iklan dibayar di muka juga sama. Kita cek dulu di neraca saldonya ada berapa, dan jika memang ada di penyesuaian juga otomatis kalian jumlahkan, entah itu ditambah atau kalian kurangi. Untuk akun iklan dibayar di muka ada di debit 6.000, kemudian di penyesuaian ada juga 3.600. Otomatis kalian kurangi ya karena debit dengan kredit. 6.000 dikurangi 3.600 berarti 2.400 dan seterusnya sampai beban perlengkapan. Kalian masukkan semua ya. Oke, setelah neraca saldo disesuaikan sudah kita masukkan, kita sekarang masuk ke dalam laba rugi. Untuk mengisi kolom laba rugi itu yaitu nominal pendapatan dengan beban. Jadi untuk kode pendapatan intinya semua kode yang awalnya 4 berarti kita masukkan ke dalam kolom laba rugi. Dan kolom akun yang nominalnya awalan 5 kita masukkan ke dalam kolom laba rugi. Jadi untuk kolom laba rugi itu sendiri akun yang kita masukkan hanya pendapatan dan akun beban, baik itu beban gaji, beban listrik, beban air, beban telepon, beban iklan, beban sewa, beban penyusutan kendaraan, beban perlengkapan. Untuk pendapatan itu sendiri di sini hanya ada satu ya anak-anak, pendapatan jasa. Oke, berarti kita mulai memasukkan nominalnya. Untuk pendapatan jasa adanya di kredit, berarti kita masukkan di kolom laba ruginya 112.135.000 rupiah, masukkan ke dalam kolom kredit. Oke, karena pendapatan hanya satu berarti kita masukkan akun pendapatannya hanya satu nominalnya. Sekarang kita masukkan ke dalam beban gaji. Beban gaji adanya di kolom debit 5.320. Kemudian beban listrik 625. Beban air 315. Beban telepon 475. Kemudian beban iklan adanya di kolom debit 3.600. Kemudian beban sewa 12.000 rupiah. Kemudian beban penyusutan kendaraan 10.000 rupiah. Kemudian beban perlengkapan 6.710.000 rupiah. Oke, sekarang kita hitung semuanya. 5.320 tambah 625 tambah 315 seterusnya kalian jumlahkan semua ya. Dari 5.320 sampai 6.710 kita jumlahkan. Semuanya ada 39.045.000 rupiah. Dan di kolom kreditnya itu 112.135 rupiah 135 rupiah. Kenapa Bu kok debit dengan kredit itu tidak balance? Nah, kita kurangi ya. 112.000 rupiah dikurangi 112.135.000 rupiah dikurangi 39.045 rupiah, hasilnya 73.090. Kemudian kita jumlahkan 39.090
ditambah 73.090 berarti 112.135. Otomatis kita turunkan 112.135. Untuk debit kredit berarti balance ya anak-anak. Nah, untuk jika kredit lebih besar daripada debit berarti laba namanya. Labanya itu berarti 73.090. Oke, selanjutnya terakhir kolom neraca. Jika kita ingin mengisi kolom neraca yaitu akun-akun yang dimasukkannya yaitu akun real. Apa sih akun real itu? Akun real ialah harta, utang, dan modal. Intinya kode yang awalannya 1, kemudian kode yang awalannya 2, dan kode yang awalannya 3 itu kita masukkan. Sisa dari pengisian kolom laba rugi. Jadi nominal-nominal yang belum kita masukkan ke dalam kolom laba rugi, kita masukkan ke dalam kolom neraca. Oke, berarti kas dari awal ya. Berarti yang di sini kita masukkan 115.000, kemudian 22.700, kemudian 24.000, 2.400, kemudian 4.810, 35.000, 100.000. Oke, kemudian di kolom kreditnya 25.000, 50.000, 150.000, kemudian 5.000. Nah, karena untuk pendapatan jasa dengan beban sudah masuk ke kolom laba rugi, berarti kita tidak usah memasukkan lagi di dalam kolom neraca. Yang belum kita masukkan yaitu akumulasi penyusutan kendaraan adanya di kredit sebesar Rp10.000 dan utang gaji 820. Untuk akun-akun yang ada di beban iklan karena sudah masuk ke kolom laba rugi berarti kita tidak usah masukkan lagi ya anak-anak. Di kolom neraca debit itu 115 kita jumlahkan sampai 5.000. Berapa jumlahnya? Yaitu 308.910. Untuk kolom kreditnya Rp25.000 tambah 50 tambah 150 tambah 10.000 tambah 820 perak jadi 235.820. Nah, Bu, kenapa tidak balance untuk kolom debit dan kreditnya? Karena tidak balance, kita kurangi ya. Debitnya kan lebih besar ketimbang kredit, berarti 308.910 dikurangi 235.810. Kita masukkan di kolom kredit. Hasilnya berarti 73.090. Nah, ini sama ya anak-anak. Di sini debitnya 73.090, di sini kreditnya 73.090. Nah, untuk 235.820 itu dijumlahkan antara atas yang ini dengan yang ini, hasilnya 308.910. Dan ini kita turunkan 308.910. Berarti balance semua ya. Semoga bermanfaat.